Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Tapi meskipun udah kenal, tetap gak nemu orang yang benar-benar sayang. Udah, jangan curhat terus. Oke, perkenalkan nama saya Siti Ursila dengan NIM 2214-20121, jurusan Perbankan Syariah kelas 4E. Di sini saya akan membahas terkait manajemen pengawasan dan penjelasan secara menyeluruh mengenai lembaga keuangan syariah. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Pada pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen pengawasan. Istilah manajemen pengawasan berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pengawasan, yang dimana manajemen itu merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan mengacu pada proses pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas, kinerja, dan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen pengawasan adalah proses mengelola dan mengarahkan pelaksanaan tugas serta kegiatan organisasi agar berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam melaksanakan manajemen pengawasan. Yang pertama itu menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur untuk proses, kegiatan, atau individu yang akan dipantau. Yang kedua yaitu perencanaan pengawasan. Merencanakan metode, alat, dan prosedur yang akan digunakan untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, itu adalah pengamatan dan evaluasi. Melakukan pengamatan terhadap kinerja yang sedang berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, yaitu identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima itu pelaporan dan komunikasi. Melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berwenang dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses pengawasan itu sendiri dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Di pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis manajemen pengawasan. Yang pertama ada pengawasan preventif, represif, dan umum. Yang kedua ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dan yang terakhir ada pengawasan formal dan pengawasan informal. Selanjutnya ada syarat-syarat manajemen pengawasan. Yang pertama itu ada standar kinerja yang jelas. Adanya standar atau target kinerja yang jelas dan terukur itu untuk setiap proses atau kegiatan yang akan dipantau. Yang kedua itu ada informasi yang tepat waktu. Ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja aktual dapat mencapai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, itu ada komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif antara manajer dan bawahan, serta antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan standar yang ingin dicapai. Yang keempat yaitu keterbukaan dan transparansi. Keterbukaan dan transparansi dalam proses pengawasan untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas di antara semua pihak terkait
Dan yang terakhir, yang kelima yaitu keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial yang diperlukan termasuk kemampuan untuk menganalisis informasi, membuat keputusan, memimpin, dan memotivasi tim. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pengawasan di dalam organisasi. Masuk pada materi kedua, yaitu penjelasan mengenai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu bank syariahnya. Dan yang kedua itu tempat gadai syariah. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam syariah. Yang keempat, lembaga asuransi syariah. Dan yang kelima yaitu lembaga pembiayaan syariah. Tidak hanya itu, di bank syariah juga memiliki keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Lembaga keuangan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Keunggulan yang kedua yaitu menggunakan akad sesuai syariat Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, sudah pasti perbankan syariah menggunakan prinsip atau akad yang sesuai dengan syariat Islam. Arti dari akad ini mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lainnya. Selanjutnya ada akad-akad dalam transaksi bank syariah. Yang pertama itu ada akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ijarah, dan akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, so thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.